Ada fitur terbaru tentang iklan di Tokopedia, yaitu ada atur otomatis dan atur manual. Ini untuk iklan ya. Nah, apa perbedaan dari dua fitur ini? Di sini itu spesifik luas. Ketika orang memasukkan kata kunci mukena, ini sudah menjadi sebuah biaya iklan. Ya, ini sudah jadi biaya iklan sebanyak 600 perak. Ketika orang memasukkan kata mukena, itu produk kalian itu sudah muncul sebenarnya ya, tapi nggak ada di halaman pencarian pertama. Bisa aja di halaman pencarian ke-50, ke-70, ke-80. Ketika orang memasukkan mukena dewasa sesuai dengan kata kunci yang kita masukkan, maka akan menjadi sebuah biaya iklan. Itu bedanya teman-teman ya. Cara kerjanya itu kayak gini. Ini anggap saja adalah produk kalian ya teman-teman di satu toko. Nih, produk kalian di satu toko seperti ini. Ada 24 produk. Ya, ada 24 produk dalam satu toko. Produknya beda pokoknya ya, dari harga, dari kualitas, dari bahan, semuanya itu beda. Mungkin profitnya juga bisa terbilang beda teman-teman ya. Nah, di sini kalian itu top up sebesar 50.000 ya. 50.000 ya. Ini untuk pakai iklan otomatis. Nah, 50.000 ini akan ngerunning semua iklan yang ada di toko kalian. Kalau iklan produk, kita itu memilih satu produk yang akan kita iklankan. Nih, di sini nih, kalau misalkan teman-teman nggak tahu iklan produk itu di sini ya, kita pilih produk yang ini. Nah, sistem cara kerjanya seperti ini. Nah, iklan duplikat. Nah, duplikat ini khusus untuk toko yang sudah punya ulasan ya. Jadi ini semacam spam di halaman pertama Tokopedia, teman-teman ya. Jadi gini, contohnya itu ya. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Di channel ini kalian akan menemukan beberapa video yang membahas seputar tips dan trik juga tutorial. Nah, di video kali ini saya akan sharing dan berbagi kembali kepada teman-teman seputar beriklan di Tokopedia. Bukan cuma beriklan saja yang akan saya bahas, tapi di sini juga saya akan ngebahas gimana sih cara memilih produk yang wajib untuk diiklankan khusus untuk toko yang belum ada ulasan dan belum ada penjualan. Terakhir, di video akhirnya itu saya akan ngebahas gimana sih alur kerja iklan yang ada di Tokopedia. Baik itu iklan otomatis, iklan produk, iklan kata kunci, dan iklan duplikat teman-teman ya. Nah, dari keempat iklan itu, kalian itu bisa memilih mana yang cocok untuk produk yang akan kalian iklankan. Nah, jadi nggak perlu banyak basa-basi lagi, kita akan langsung saja bahas iklannya teman-teman ya. Nah, yang pertama silahkan masuk ke bagian Tokopedia Seller. Kalian bisa langsung klik iklan dan promosi. Terus di sini kalian itu klik top ads. Nah, ini buat yang baru aja mulai berjualan ya, baru aja bikin toko. Untuk cara beriklannya, kalian tuh bisa tambah kredit di bagian sini, terus pilih saldo yang akan kalian gunakan, yang akan kalian beli ya, dari mulai yang 50.000 sampai yang 10 juta. Saldo ini nantinya itu akan berguna buat ngeruning iklan kalian, teman-teman ya. Nah, jika sudah silahkan klik top up. Nah, jika nanti saldo iklannya sudah masuk ke bagian sini ya, biasanya tuh di sini, langsung saja kita akan mulai beriklan, teman-teman ya. Nah, yang pertama silahkan klik buat iklan baru. Nah, di sini kalian itu akan menghadapi 4 step yang akan kalian lalui. Yang pertama itu kita akan membuat nama grup iklan. Yang kedua kita akan memilih produk. Yang ketiga kita akan mengatur biaya iklan dan memilih kata kunci. Dan yang keempat adalah anggaran harian. Jadi kita menentukan anggaran harian produk yang akan kita jual, teman-teman ya. Yang pertama masukkan nama grup iklan. Ini bebas ya, mau namanya itu apa, teman-teman. Kita contoh aja Bismillah lah ya. Kita makan Bismillah, teman-teman. Oh, udah ada ya. Bismillah 100% kayak gini teman-teman ya. Nah, jika sudah seperti ini, selanjutnya kalian itu memilih produk yang akan kalian iklankan. Karena studi kasusnya ataupun ilustrasinya, produk yang akan kita jualkan itu adalah produk yang belum ada ulasan dan belum ada penjualan. Jadi kita bisa langsung saja pergi ke bagian Tokopedia Seller. Kita akan melihat data di Tokopedia itu produk mana yang lagi banyak dilihat teman-teman ya. Kita bisa masuk ke sini, terus klik wawasan produk. Nah, kalian bisa filter ke 30 hari terakhir untuk melihat datanya ya. Ini untuk toko yang sudah berumur 1 bulan. Nah, di sini kalian itu bisa ngelihat hasilnya, teman-teman ya. Nah, di sini ada satu produk yang dilihatnya itu 9 kali dan sudah dimasukkan ke keranjang. Nah, ini biasanya yang sudah dimasukkan ke keranjang itu berpotensi untuk menjadi sebuah penjualan, teman-teman ya. Nah, kalau misalkan udah data seperti ini, udah pilih aja produk yang sudah dimasukkan ke keranjang. Tapi kalau misalkan nggak ada, pilih aja produk yang dilihatnya itu banyak, teman-teman ya. Kita ambil saja produk yang ini ya. Anggap saja produk yang ini tuh nggak ada ulasan ya. Kita klik yang ini.
Nah, dalam satu grup itu saya rekomendasikan untuk 3 produk saja ya teman-teman, tapi produknya itu harus sama. Kalau misalkan produk passion itu yang diutamakan itu adalah bahan, jadi silakan sesuaikan dengan bahan yang sama. Contohnya di sini kartun motif foil, jadi harus sama juga untuk produk kedua dan ketiganya itu kartun motif foil teman-teman ya. Nah, kalau misalkan sudah disesuaikan seperti ini, nama grupnya, terus produknya sudah dipilih, selanjutnya kita atur biaya iklan dan kata kunci. Ada fitur terbaru tentang iklan di Tokopedia, yaitu ada atur otomatis dan atur manual. Ini untuk iklan ya. Nah, apa perbedaan dari dua fitur ini? Yang pertama, atur otomatis. Kata kunci, biaya kata kunci, bid iklan, itu akan ditentukan oleh sistem Tokopedia. Berapapun bidnya, produk kalian itu akan diposting agar bisa muncul di halaman pencarian teratas. Baik juga kata kunci akan dipilihkan oleh sistem Tokopedia yang relevan. Biasanya itu di risetnya itu 1 hari teman-teman ya, ngelihat kata kunci yang trending di Tokopedia. Jadi kalau misalkan kita memilih yang ini, itu mungkin rekomendasi banget untuk pengguna baru ya. Jadi kita nggak perlu repot-repot untuk memilih kata kunci yang cocok. Tapi kalau misalkan kalian sifatnya ingin belajar, ingin tahu gimana caranya beriklan agar nggak lost profit, kalian itu mungkin bisa pilih yang atur manual. Nah, yang atur manual di sini tuh harus mengatur biaya iklan dari biaya iklan dasar yang nantinya muncul di halaman pencarian, halaman depan, dan halaman lainnya itu bisa diatur di sini ya per kliknya. Nah, karena rekomendasinya 350, kalian mungkin bisa tambahkan dulu 450 sebagai tahap percobaannya ya. Jika 450 produk kalian nggak muncul di pencarian teratas, bisa dinaikkan lagi teman-teman ya. Nah, itu minusnya. Minusnya kita harus otak-atik harga biaya iklan dasarnya ya, agar tahu produk kita itu di harga berapa biaya iklannya agar bisa muncul di halaman pencarian teratas. Nah, jika sudah mengatur biaya iklan dasar, selanjutnya kalian klik tambah iklan kata kunci. Nah, kalau misalkan kalian sudah tahu produknya ya, yang akan kalian jual, mungkin di bagian kata kunci juga nggak bakalan bingung mana kata kunci yang bakalan nyampe ke buyer ya. Nah, ini kata kunci rekomendasi itu ngerekomendasiin dari Tokopedia untuk teman-teman yang ngiklan itu, nih kata kuncinya ini nih yang bagus, yang relevan, yang lagi banyak dicari. Tapi dengan kata kunci rekomendasi juga belum tentu produk kita itu bisa sesuai dengan buyer teman-teman ya. Nah, rekomendasi ini juga, kata kunci rekomendasi ini juga sesuai buat kalian yang nggak tahu produk ya, nggak tahu produknya itu kayak gimana, jadi bisa pilih dari sini ya. Kalian bisa cari aja di bagian pencarian ini. Nah, yang ini volume pencariannya ya, bisa ditambah-tambahkan. Contohnya kayak gini. Tuh. Tapi kalau misalkan kalian tahu produk, cari aja di sini. Mau kena kartun, tinggal kayak gini, tinggal enter. Nah, kalian tuh bakal tahu tuh teman-teman ya, mau kena kartun bisa ditambahkan seperti ini. Nah, terus pertanyaannya, berapa banyak kata kunci sih Bang dalam satu produk dan satu grup? Nah, kalau rekomendasi saya itu lebih baik 3 kata kunci aja dulu. Kita lihat running selama 1 hari ataupun 2 hari. Nanti kita bisa lihat hasilnya teman-teman ya. Nah, jika sudah melihat hasilnya, kalian bakalan tahu tuh kata kunci mana yang relevan. Kalau yang gak relevan bisa kalian hapus teman-teman ya. Nah, di sini biaya bidnya itu jangan 550. Kita bisa naikkan sebanyak 60 teman-teman ya. Ini kita hapus dulu ya, karena ada yang double teman-teman. Nah, kita mulai dari 600, terus ininya itu 650. Ini bebas ya, mau berapa juga. Tapi kalau saya itu lebih suka seperti ini. Terus sininya juga kita pilih itu 700. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah kita klik tambahkan. Nah, di sini ada jenis spesifik ya, jenis pencarian. Jenis pencarian ini ada luas dan spesifik. Apa bedanya, Bang? Ilustrasinya tuh kayak gini lah ya. Kita gambarkan aja dulu, teman-teman ya. Nih, sini itu luas ya. Luas. Luas lagi. Luas. Terus sini itu spesifik. Luas ketika orang memasukkan kata kunci mukena, ini sudah menjadi sebuah biaya iklan ya. Ini sudah jadi biaya iklan sebanyak 600 perak. Ketika orang memasukkan kata mukena, itu produk kalian itu sudah muncul sebenarnya ya, tapi nggak ada di halaman pencarian pertama. Bisa aja di halaman pencarian ke-50, ke-70, ke-80. Akan kalah dengan produk-produk yang sudah ada ulasannya. Seperti itu untuk luas ya. Ditambah lagi kalau misalkan ada kata kunci double seperti ini. 2 kata kunci ya dalam satu pencarian. Mukena dewasa. Ini kata dewasa, ketika orang memasukkan kata dewasa ini, maka akan terjadi sebuah biaya iklan juga ya. Seperti ini teman-teman ya. Produk kalian akan muncul, cuman nggak ada di halaman pertama. Ingat ya, nggak ada di halaman pertama. Yang ada itu di halaman kedua, ketiga, keempat, kelima, ketujuh teman-teman ya. Nggak tahu keberapa ya. Yang jelas, ketika orang memasukkan 2 kata kunci ini, satu-satu ya, mukena dewasa, itu akan menjadi sebuah biaya iklan ya, kalau misalkan kalian memilih luas. Beda lagi kalau misalkan kalian memilih spesifik ya. Spesifik ketika orang mencari mukena itu nggak akan jadi biaya iklan. Ketika orang mencari kata dewasa itu nggak akan menjadi biaya iklan. Ulangi lagi ya, ketika orang mencari kata mukena memilih spesifik itu nggak akan menjadi biaya iklan, dan ketika orang mencari kata dewasa itu nggak akan menjadi biaya iklan.
Ketika orang memasukkan mukena dewasa sesuai dengan kata kunci yang kita masukkan, maka akan menjadi sebuah biaya iklan. Itu bedanya teman-teman ya. Jadi nggak sembarang juga ya untuk spesifik teman-teman. Terus rekomendasinya itu kita pilih pencarian yang mana bang? Spesifik aja agar bisa nyampe ke bayar teman-teman ya. Nah jika sudah menentukan kata kunci dari pencarian, jenis pencarian sampai biaya, kita akan memilih anggaran harian. Anggaran harian itu ada dua tipe di sini ya. Yang pertama tidak dibatasi, yang kedua dibatasi. Apa bedanya bang? Tidak dibatasi dan dibatasi. Tidak dibatasi ketika kalian top up 50.000, terus produk kalian itu lagi rame banyak dicari, 1 ataupun 2 jam bakalan habis budget iklan teman-teman ya. Jadi istilahnya itu akan cepet boros pokoknya ya. Untuk tidak dibatasi. Beda lagi kalau misalkan itu dibatasi. Dibatasi, di sini kalian itu bisa mengatur biaya iklannya. Misalkan itu 20.000. 20.000 ini dari mana bang? Dari profit yang kalian dapat. Contoh, kalian itu ngejual produk mukena itu sekitaran 100.000 ya. Dijual di Tokopedia itu kalian itu ngejualnya itu 120.000. Itu 20.000-nya profit kalian. Profit kalian itu untuk bisa menutupi iklan ketika iklan kalian itu boncos. Misalkan hari ini kalian tuh budgetnya itu 20.000 ya. Udah habis 20.000 itu sama satu hari. Tapi boncos, nggak ada penjualan. Di hari kedua kalian itu ada penjualan sebanyak 2 produk. Nah, 2 produk itu profitnya bisa ke kalian, terus bisa menutupi biaya kalian teman-teman ya, yang hari kemarin. Terus kalau misalkan di hari ketiganya nggak ada penjualan, berarti tetap minus untuk biaya iklan ya. Nah, jadi kalau misalkan sudah sesuai seperti ini, kalian tinggal klik iklankan, nanti saja ya, ini kita klik nanti saja karena saya belum top up. Nah, nanti iklannya itu seperti ini teman-teman ya. Dan saya informasikan juga, ketika kalian sudah membuat iklan, jangan pernah mengharapkan dengan iklan itu kalian itu bisa ada penjualan. Iklan tergantung dari produk yang kalian iklankan. Iklan itu cuma ngebosting produk yang ada di toko kalian ya. Dari promosi itu, kalau misalkan produknya itu bagus, unik, sesuai, yang lagi dicari oleh banyaknya buyer, maka akan terjadi sebuah penjualan teman-teman ya. Tapi kalau misalkan produknya itu nggak banyak diminati, foto produknya buram, harganya terlalu kemahalan, deskripsinya nggak jelas, ya di mana mau yang beli? Nah biasanya itu ada banyak keluhan itu seperti itu ya. Jadi jangan sekali-kali kalau misalkan kalian itu mengharapkan dari iklan itu ada penjualan. Yang harus kalian harapkan itu gimana caranya memperbaiki iklan tersebut. Nah itu untuk informasi sedikit ya dari saya. Oke, untuk iklan mungkin sudah saya bahas teman-teman ya. Di sini kita akan langsung saja bahas cara kerja iklan yang ada di Tokopedia. Ada banyak sebenarnya ya untuk iklannya itu. Nah, yang pertama kita akan mulai dulu dari yang namanya itu iklan otomatis. Gimana sih Bang cara kerja iklan otomatis? Iklan otomatis. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nah, iklan otomatis itu ada di sini nih. Nih, iklan otomatis itu. Nah, kalau kita klik yang ini, maka kita itu akan nyoba iklan otomatis nih seperti ini teman-teman ya. Kita cuma atur biaya iklannya aja udah tinggal diklik teman-teman ya, seperti itu. Itu iklan otomatis. Nah, cara kerjanya itu kayak gini. Ini anggap saja adalah produk kalian ya teman-teman di satu toko. Nih, produk kalian di satu toko seperti ini. Ada 24 produk. Ya, ada 24 produk dalam satu toko. Produknya beda pokoknya ya, dari harga, dari kualitas, dari bahan, semuanya itu beda. Mungkin profitnya juga bisa terbilang beda teman-teman ya. Nah, di sini kalian itu top up sebesar 50.000 ya. 50.000 ya. Ini untuk pakai iklan otomatis. Nah, 50.000 ini akan ngerunning semua iklan yang ada di toko kalian. Produk pertama, produk kedua, ketiga, keempat, sampai yang terakhir itu akan diiklankan oleh sistem Tokopedia. Mau bidnya berapa, mau biaya iklannya berapa, biaya per kliknya berapa, pokoknya 50.000 ini harus ngiklanin semua produk yang ada di sini. Faktornya itu bakalan apa bang? Minus plusnya. Minusnya kali itu bakalan boros. Bisa aja itu karena boncos ya. Boncos itu biasanya itu karena yang pertama produknya itu dari gambar sih biasanya ya. Dari gambar, terus dari harga juga teman-teman. Itu. Terus yang ketiga itu kita nggak bisa baca data iklan. Ya, biasanya. Nah, data iklan itu seperti ini nih. Ini adalah data iklan teman-teman ya. Ini adalah data iklan yang ada di Tokopedia. Cuman ini data iklannya itu jelek ya. Kliknya teman-teman ya. Catatannya itu jelek. Dari tampilan 1000 cuma dapat 25 klik. Ini sebenarnya itu jelek teman-teman ya. Nah, lanjut. Nah, ini adalah cara kerja iklan tersebut. Terus minusnya itu apa bang? Minusnya itu cuma satu sih sebenarnya ya. Kita bisa mendapatkan closingan tanpa pusing ya. Tapi itu juga tergantung dari produknya. Istilahnya, kalau misalkan kita sudah iklan, itu semuanya ketergantungan dengan produk yang kita jual ya teman-teman, seperti itu. Nah, itu adalah salah satu cara kerja iklan otomatis. Yang kedua, di sini tuh ada iklan produk.
Nah, iklan produk ini sebenarnya gak jauh beda dengan iklan otomatis, cuman kerjanya itu cuma satu produk ya. Maksudnya kayak gimana Bang? Bentar ya, sini akan saya buat sebuah ilustrasinya dulu teman-teman ya. Nah, contohnya itu seperti ini. Di sini tuh ada 24 produk. Nah, ini ada 24 produk. Seperti biasa ya disamakan. Ada 24 produk teman-teman ya. Seperti ini. Nah, kalau iklan produk, kita itu memilih satu produk yang akan kita iklankan. Nih, di sini nih kalau misalkan teman-teman nggak tahu iklan produk itu di sini ya. Nah, kita buat iklan baru. Nah, kalian cuma memasukkan nama grup di sini, pilih produk seperti ini, contohnya seperti ini. Terus kita cuma pilih biaya iklannya, mau yang pakai atur otomatis ataupun yang manual ya. Seperti tadi ya, saya sudah bahas tentang atur otomatis itu semua bid per klik, biaya iklan, dan itu akan diatur oleh sistem Tokopedia. Kalau misalkan yang manual itu diatur oleh kita. Nah, kalau misalkan iklan produk itu kita nggak pilih kata kunci ya, kita cuma atur biayanya aja, terus anggaran, udah iklankan teman-teman. Nah, itu iklan produk. Nah, cara kerjanya gimana Bang untuk iklan produk? Iklan produk, cara kerjanya itu seperti ini. Kalian itu top up 50.000 teman-teman ya. 50.000. Terus biaya anggarannya itu sebesar 25.000 per hari ya. Nah, di sini kalian itu memilih satu produk dulu. Contohnya kita memilih produk yang ketiga, teman-teman ya. Yang ini, kita pilih produk yang ini. Nah, sistem cara kerjanya seperti ini. Judul produk kalian itu seperti ini contohnya. Mukena dewasa jumbo bordir. Contoh ya, ada 4 kata kunci, teman-teman. Bordir. Nah, kayak gini. Nah, untuk cara kerjanya itu tergantung dari judul yang kalian pakai ya. Semakin panjang judul, maka akan semakin relevan biasanya ya. Tapi kalau misalkan judulnya nggak jelas, aneh teman-teman ya, itu nggak bakal relevan. Jadi kayak gini, ketika orang memasukkan kata kunci mukena ini, mukena dewasa, itu produk kalian itu bakal muncul ya. Ketika orang memasukkan mukena dewasa jumbo seperti ini, itu produk kalian juga akan muncul. Ditambah lagi kalau misalkan si orang itu udah tahu ya gimana produk yang cocok. Contohnya itu kayak gini. Mukena dewasa jumbo bordir seperti ini. Produk kalian itu bisa aja muncul di halaman pertama. Jadi, untuk iklan produk itu ditentukan oleh judul yang kalian gunakan. Ini ketergantungan dengan judul ya kalau iklan produk teman-teman ya. Nah, semakin bagus judul yang kalian buat untuk iklan, untuk SEO-nya juga, itu sangat bagus untuk bayar ya, dan itu potensi bisa terjadi penjualan dan bakalan nyampe juga ke bayar teman-teman ya, istilahnya itu sampai ke targetnya ya. Nah, ketika orang mencari cuman kena jumbo bordir seperti ini, itu bakalan nyampe juga ya. Dan ketika orang cuma mencari mukena dewasa bordir, itu bakalan nyampe juga. Jadi istilahnya itu produk kalian itu bakal seperti hantu lah ya. Ketika orang mencari mukena dewasa bordir, akan muncul produk kalian. Ketika orang mencari mukena dewasa jumbo, akan muncul produk kalian teman-teman ya. Itu sangat relevan sebenarnya ya untuk iklan produk menurut saya. Nah, itu untuk minusnya ya. Untuk plusnya. Minusnya itu apa Bang? Minusnya itu kalian itu bisa aja boncos ya. Boncosnya itu karena judul kalian itu nggak sesuai. Contoh judul nggak sesuai itu di sini tuh ada kata murah ya. Terus ada kata apa? Terlaris gitu. Terlaris tapi belum ada ulasan teman-teman ya. Terlaris, terus ini juga ada kata kekinian. Nah, ini biasanya tuh kurang relevan teman-teman ya. Kalau misalkan kata kunci seperti ini. Jadi kalau misalkan kalian ingin ditargetkan satu produk untuk diiklankan dengan metode iklan produk, silakan pilih judul yang gak terlalu panjang, yang penting bisa mudah dicari oleh buyer teman-teman ya. Seperti itu. Nah, itu untuk iklan produk. Nah, selanjutnya di sini adalah yang ketiga, iklan kata kunci. Nah, ini udah paham kayaknya ya untuk iklan kata kunci. Seperti biasa di sini kita akan buat dulu sebuah ilustrasinya biar paham juga teman-teman ya. Nah, ini adalah sebuah kotak. Bukan kotak sih, toko ya teman-teman. Toko nih, ini sebuah toko seperti ini, ada 24 produk. Ini sorry banget kalau misalkan tulisannya jelek teman-teman ya. Soalnya saya kidal nih. Oke. Nah, ini ada 24 produk. Nah, si 24 produk ini kayak yang tadi ya, yang di awal kan kita pilih kata kunci kan. Biayanya itu 50.000, terus anggaran itu 25.000 per hari, teman-teman. Nah, kalau misalkan iklan kata kunci itu bakalan tergabung jadi dua sebenarnya ya. Kayak gimana maksudnya? Jadi, yang pertama ini ada yang namanya itu judul produk. Judul produk. Nah, si judul produk ini akan termasuk iklan sebenarnya ya. Jadi ini double teman-teman ya. Double-nya itu kayak gini. Misalkan mukena dewasa ya, terus sininya itu jumbo
bordir. Nah, seperti ini. Terus, kata kunci yang kalian gunakan di bagian bawahnya itu, kalian tuh cuma memakai mukena dewasa. Sininya juga kalian tuh akan memakai mukena bordir. Nah, kalau dulu si iklan produk ini bisa dinonaktifkan sebenarnya ya, waktu dulu teman-teman ya. Karena sekarang update kayaknya nggak bisa ya, jadi harus disamakan teman-teman. Nah, kalau sekarang ketika kita memasukkan kata kunci mukena dewasa, nah ketika kita memasukkan kata kunci mukena dan memasukkan kata kunci dewasa seperti ini, maka produk kita itu bakalan muncul ya teman-teman. Itu pasti, karena di sini juga kita memasukkan kata kuncinya teman-teman kan. Tapi kalau misalkan di sini tuh nggak ada kata kunci yang kita bidik teman-teman ya. Contohnya itu mukena jumbo bordir. Ketika memasukkan kita mukena jumbo bordir, itu akan muncul juga produk kita teman-teman ya. Nah, sedangkan di sini tuh cuma ada mukena bordir aja. Nah, inilah kalau menurut saya itu update-nya ya teman-teman, update terbarunya. Tapi nggak tahu sih yang lainnya itu gimana rasanya, tapi yang saya rasakan itu seperti ini. Ketika kita memasukkan bukan cuma kata kunci mukena bordir aja, kita masukkan mukena dewasa bordir aja itu sudah menjadi sebuah biaya iklan teman-teman ya. Ini mungkin agak sedikit riskan sebenarnya ya, agak sedikit rugi juga karena bukan cuma iklan kata kunci aja yang menjadi sebuah biaya iklan, judul juga sama. Ini menjadi budgetnya itu double ya, budgetnya itu. Ini misalkannya itu budgetnya itu 400 ya, 400 perak ya. Nah, terus di bid iklannya ini adalah 600 perak. 600 perak. Jadi satu orang nemu itu kisaran 1.000 teman-teman ya. Ketika orang nyari produk kalian dengan misalkan itu mukena dewasa, terus sini itu bordir. Itu jadi 400 ya. Terus ketika orang mencari mukena bordir jadi 600. Jadi 1.000 teman-teman ya jadinya itu. 1.000 untuk kata kunci kalian, untuk iklan kalian. Nih, kalau misalkan kalian masih bingung, di mana sih Bang maksudnya? Nah, di sini nih, yang atur manual. Nah, ini itu bakal jadi sebuah biaya iklan sebenarnya ya, dari judul yang kalian gunakan di produk. Nah, kalau misalkan belum paham, bisa langsung kontak saya di Telegram, teman-teman ya. Nah, ini untuk iklan kata kunci ya, teman-teman. Jadi ini double ya. Oh iya, minusnya itu apa, Bang? Minusnya itu yang jelas pasti boros, teman-teman ya. Yang jelas ini pasti boros. Boros. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah iklan duplikat. Sebenarnya iklan duplikat ini nggak ada sih ya di Tokopedia. Ini cuman gimana ya? Itu cara saya sendiri teman-teman ya. Ini mungkin tambahan ya. Yang keempat adalah iklan duplikat. Nah, kalau ini tuh khusus untuk duplikat. Nah, seperti ini ya. Sorry. Nah, iklan duplikat. Nah, duplikat ini khusus untuk toko yang sudah punya ulasan ya. Jadi ini semacam spam di halaman pertama Tokopedia, teman-teman ya. Jadi gini, contohnya itu ya. Di sini ada 24 produk seperti biasa. Nah, 24 produk ini contohnya di sini tuh saya akan buat banyak dulu. Ini sebagai ilustrasinya. Nah, dari 24 produk ini kalian tuh ada penjualan. Contohnya itu produk yang ini. Ini ada sekitaran 5 ulasan ya, 5 ulasan untuk produk ini. Nah, kalian diiklankan dengan biayanya itu 50.000. Dan biaya anggaran itu sebesar 25.000 per hari seperti biasa ya. Nah, si produk ini yang pertama itu kalian diiklankan ya, iklankan aja dulu, iklankan ya, pakai iklan kata kunci, iklan produk itu terserah ya. Nah, selanjutnya kalian itu bisa langsung pergi ke bagian produk di sini teman-teman ya, ke bagian produk. Nah, yang sudah ada ulasannya itu kalian duplikat ya, seperti ini. Sebentar, mana ya, ini kita contohkan dulu. Nah, seperti ini, kita pilih yang ini, kalau nggak salah yang ini masih ada ya. Oh iya, duplikat produk. Nah, duplikat produk ini kalian cuman ubah judulnya aja ya, kalian cuman ubah judulnya aja. Nah, di sini nih, kalian cuman ubah judulnya aja, bebas mau dibolak-balik namanya ya, itu terserah, ataupun mau pakai kata kunci umum terserah teman-teman ya. Nah, jika sudah, kalian itu langsung diiklankan ya, pakai iklan produk ataupun iklan kata kunci, terus sampai produk kalian itu bisa muncul di atas. Nah, itu untuk iklan produk ya. Jadi misalkan ini udah duplikasi nih, kita duplikasi lagi yang ini, dua duplikasi judulnya itu beda ya, judul beda. Terus ini udah duplikasi lagi yang ini teman-teman ya. Jadi sekitaran ada 4 sampai 3 produk ya yang diduplikasi. Nah, yang harus diperhatikan dengan iklan duplikasi itu adalah biaya iklan agar produk kalian itu berjajar ya di halaman pertama pencarian dengan kata kunci umum ya. Itu sangat sulit sebenarnya teman-teman. Melihat dengan potensi kompetitor kita itu setiap hari itu bakal merubah iklan teman-teman ya. Nah, minusnya itu apa Bang? Minusnya itu kita harus tahu biaya iklan.
Nah, itu untuk poin yang pertama. Terus yang kedua, kita itu bakalan boncos sih sebenarnya ya. Boncos ya, karena ya semakin banyak produk yang kita duplikat, terus diiklankan semuanya, dari situ dengan biaya iklannya itu yang besar teman-teman ya, dan otomatis kalau misalkan nggak ada yang satu pun sesuai dengan bayar, itu bisa aja loss teman-teman ya. Oh iya, tambahannya untuk duplikasi itu yang pertama itu misalkan itu foto produknya itu mana ya foto produk di atas. Nah, yang pertama itu yang pertama banget diiklankan, terus kalian duplikasi, ini adalah produk yang duplikasi. Untuk halaman pertama itu jangan yang seperti ini, kita ganti teman-teman ya yang seperti ini. Jadi terus aja digeser, digeser, digeser. Jadi nantinya itu modelnya itu beda-beda ya. Jadi si buyer itu bakalan suka kalau produknya itu sesuai teman-teman ya. Nah, jadi itu untuk cara beriklan di Tokopedia. Ada 4 step by stepnya ya. Iklan otomatis, iklan produk, terus iklan kata kunci, dan iklan duplikat. Silahkan kalian pilih mana yang sesuai dengan produk yang kalian iklankan. Sekali lagi, saya ingin informasikan bahwa dengan iklan ini, kalian tidak akan sepenuhnya dapat penjualan. Tergantung dari produk yang lagi ramai ataupun tidaknya di Tokopedia. Terjadinya penjualan itu dari produk kalian, semenarik produk kalian, ataupun harganya sangat sesuai ya. Jadi silakan perbaiki lagi produk jika kalian boncos ya teman-teman. Jadi terus aja belajar, yang namanya rugi itu bakalan dapet ya, siapapun tuh nggak bakalan ada yang namanya gak rugi, pasti bakalan rugi dulu dari awal. Nah, dari situ mungkin video ini bisa berguna dan bisa bermanfaat. Kalau misalkan ada pertanyaan silahkan langsung ke Telegram ataupun ke Instagram saya. Ini kalau misalkan kalian itu belum paham ya. Jadi bisa langsung konsultasi dengan saya teman-teman ya. Oke, mungkin cukup sekian untuk videonya. Semoga ini bisa berguna. Sampai jumpa di video selanjutnya dengan saya Adang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.